Baitul Mal wa Tamwil BMT merupakan lembaga usaha berbasis syariah, sejenis koperasi yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menjalankan misi komersil dan sosial. BMT memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota BMT. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM anggota supaya lebih profesional dan syariah, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Dan yang ketiga, menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana, untuk pengembangan usaha produktif. BMT memiliki beberapa peranan, yakni mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah untuk mengurangi praktik ekonomi konvensional, serta memastikan distribusi ekonomi yang adil dengan bantuan dari BMT dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan modal serta mendorong kegiatan menabung. Selanjutnya mengenai asas-asas hukum BMT. Sebagai lembaga keuangan yang lahir dari sistem ekonomi Islam, BMT harus berlandaskan pada 3 prinsip fundamental ajaran Islam, yaitu ketauhidan atau keesaan Tuhan, khilafah perwakilan, dan al-keadilan. Berikut asas-asas syariah dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, asas tauhid yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asas tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha. Ketiga, asas kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka. Keempat, asas persaudaraan dalam membangun kemitraan dan solidaritas global serta prinsip keadilan universal. Dan asas yang terakhir, asas tidak bertentangan dengan syariat Islam atau asas tidak melawan hukum dan syariat, tidak ada unsur riba, ketidakjelasan, dan judi. Selanjutnya, dalam melakukan aktivitasnya, BMT menerapkan 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil, yaitu tidak menerapkan sistem bunga pada nasabah yang ingin meminjam uang, melainkan membagi hasil berupa keuntungan. Contoh dari sistem bagi hasil adalah tabungan mudharabah, yakni produk simpanan yang mengikuti prinsip bagi hasil, di mana nasabah menyetor dana kepada BMT untuk diinvestasikan dalam proyek usaha yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut akan dibagi antara nasabah dan BMT sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, sistem jual beli. BMT menjadikan nasabah sebagai agen, kemudian agen diberikan kuasa membeli barang dengan mengatasnamakan BMT dan bertindak sebagai penjual. Contoh dari sistem jual beli adalah dengan akad murabahah, barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya antara BMT dan nasabah. Barang yang dijual bisa berupa barang konsumsi maupun barang modal. Nasabah bisa membayar dengan cara tunai atau secara kredit dengan pembayaran yang dicicil sesuai kesepakatan. Dan prinsip yang ketiga, yakni sistem non-profit. Berhubung sifatnya sosial dan syariah, nasabah BMT hanya perlu mengembalikan uang sejumlah pokok pinjamannya saja. Contoh dari sistem ini yakni adalah pembiayaan masyarakat. BMT menyediakan modal untuk usaha nasabah dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Nasabah sebagai pengelola usaha bertanggung jawab atas operasional dan manajemen usaha, sementara BMT bertindak sebagai investor. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara nasabah dan BMT sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya, mengenai pendirian dan permodalan BMT. Siapa saja yang dapat mendirikan BMT? BMT dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Kemudian satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal 1 kali. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri. Kemudian, apa saja yang termasuk modal BMT? Modal BMT terdiri dari simpanan pokok atau disingkat SP yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua. Dan simpanan pokok khusus SPK, yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai akad yang digunakan oleh BMT, yakni mudharabah.
Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antar mitra, di mana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada entitas yang menguntungkan. Kedua, musyarakah. Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ijarah. Akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang objek yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Yang keempat, wadiah. Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir adalah murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan bank syariah, yaitu bentuk pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli suatu barang keperluan yang diajukan oleh nasabah kepada bank antara bank dengan nasabah dengan harga pembelian ditambah margin sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Pembahasan selanjutnya mengenai produk dalam Baitul Mal wa Tamwil BMT. Produk dalam BMT terdiri dari dua produk, yaitu produk penghimpunan dana dan juga produk penyaluran dana. Adapun contoh produk penghimpunan dana yang terdapat di KSP PSBMT ini yaitu sebagai berikut menurut Yakin tahun 2020. Yang pertama yakni simpanan anggota yang disingkat siaga. Siaga merupakan simpanan pemilik KSP PIB Syariah BMT dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan. Produk ini menggunakan akad musyarakah. Yang kedua, simpanan berjangka mudharabah atau disingkat siberkah. Siberkah merupakan simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlakah. Yang ketiga, simpanan pendidikan Fathonah disingkat Sidik Fathonah. Sidik Fathonah merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlakah. Contoh yang keempat, simpanan haji dan umrah disingkat Sahara. Sahara merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlakah. Dan contoh produk yang terakhir adalah simpanan berjangka wadiyah berhadiah disingkat sajadah. Sajadah merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diunduh. Dalam melakukan pengembangannya, terdapat 7 tantangan yang dihadapi oleh BMT. Yang pertama, regulasi. BMT harus mematuhi regulasi yang berlaku dalam industri keuangan, baik itu regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Kepatuhan terhadap peraturan ini bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perubahan aturan atau ketidakpastian dalam penerapannya. Selanjutnya, manajemen risiko. Sebagai lembaga keuangan, BMT harus mampu mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Ketiga, pembiayaan. Mendapatkan dana yang cukup untuk mendukung kegiatan pembiayaan bagi anggota atau nasabah bisa menjadi tantangan, terutama jika BMT memiliki skala operasi yang terbatas atau akses terbatas terhadap sumber dana yang murah. 4. Teknologi informasi. BMT harus mengadopsi teknologi informasi yang tepat untuk mendukung operasi mereka, termasuk sistem manajemen informasi dan sistem perbankan syariah. Tantangan dalam hal ini dapat meliputi biaya implementasi teknologi, keahlian teknis, dan keamanan data. 5. Pemasaran dan pengembangan bisnis. Untuk berkembang, BMT perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif dan kemampuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan anggota atau nasabah. Tantangan dalam hal ini bisa termasuk kurangnya sumber daya atau keahlian dalam pemasaran dan pengembangan produk. 6. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk dan prinsip syariah bisa menjadi tantangan bagi BMT. Ini termasuk tantangan dalam memberikan pendidikan keuangan yang efektif kepada anggota atau nasabah.
beserta mempromosikan nilai-nilai syariah dalam aktivitas mereka. Dan yang terakhir, kompetisi persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, juga merupakan tantangan bagi BMT. Mereka perlu memiliki keunggulan kompetitif yang jelas untuk dapat bersaing di pasar yang semakin ketat ini. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh BMT untuk meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing BMT pada sektor jasa keuangan adalah: 1. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM melalui diklat, pelatihan, dan pengembangan. 2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi, khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. 3. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah, khususnya LKMS maupun KSP-PSB. 4. Bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan KSP-PSB BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. BMT bukan hanya lembaga keuangan komersial, namun juga merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sosial melalui penyaluran zakat infak dan sedekah, yang merupakan ciri khas BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BMT. Dan pembahasan yang terakhir mengenai perbedaan antara BMT dan koperasi. BMT adalah lembaga keuangan mikro berlandaskan prinsip syariah Islam, sementara koperasi sering didasarkan pada prinsip kerjasama dan demokrasi, meskipun ada yang bersifat syariah. BMT menawarkan layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan dengan prinsip syariah. Sementara koperasi CO lebih menekankan kerjasama ekonomi antar anggotanya.